pertemuan kita. Kali lagi saya ucapkan selamat datang untuk 52 orang yang sudah tergabung di kelas SG 1 di mata kuliah pelatihan dan sertifikasi. Eh, kita akan ketemu ya, fully online sampai pertemuan ke terakhir yaitu pertemuan 16 ya, di mana dalam mata kuliah sertifikasi ini tidak akan ada UTS UAS ya. Ada dua bagian besar dari komponen submission ditambah dengan satu tugas pribadi ya. Jadi tugas pribadi akan kalian bisa mulai cicil sebetulnya ya. Mulai minggu ini karena nanti akan di submit di minggu keempat ya. Jadi ada waktu 2 minggu ke depan untuk finalkan itu. Template-nya nanti saya tunjukin ya. Requirement-nya terutama ya, guideline-nya seperti apa. Kemudian dari segi bobot itu kurang lebih 15% ya, seingat saya 15% ditambah 5% untuk partisipasi aktif di kelas ya. Jadi Anda yang aktif diskusi ya, bertanya apapun itu kontribusi di kelas kita ya, berdasarkan recording yang ada ya, tentu akan saya catat ya dan akan jadi nilai ya untuk partisipasi aktif di kelas seperti itu. Kemudian komponen berikutnya adalah sertifikasinya itu sendiri ya. Jadi Anda nanti akan dapat kesempatan ya di minggu setelah minggu ketiga ya, wajib sudah menentukan mana sertifikasi yang akan dipilih ya. Hanya ada dua kurang lebih ya, apakah itu sifatnya lokal dari BNSP ya, dan akan ada list ya untuk registrasi nanti ya. Walaupun di hari ini saya akan sampaikan ya biasanya ada apa aja yang bisa diambil. Kemudian untuk komponennya itu sekitar 50% ya. Jadi kalau Anda tidak dapat sertifikasinya, tidak lulus ya, maka sudah bisa dipastikan juga tidak lulus mata kuliah ini ya, karena minimal nilai untuk lulus itu di angka lebih dari bobotnya ya. Seperti itu gitu. Dan kalian tahu mulai semester ini persentase bobot itu naik ya semua level dari indeks A sampai E ya, di mana E itu tidak lulus. Bahkan D juga tidak lulus sebetulnya ya, karena ini mata kuliah di tingkat 4 ya. Saya ingatkan kembali bahwa minimal nilai Anda adalah C ya, seperti itu gitu. Jadi nanti dilihat lagi indeks yang ada supaya tidak salah ya. A biasanya 80% ya, tapi mulai semester ini semua ya di tell you itu dinaikkan ya, ditambah 5% sehingga minimal 85%. Begitupun untuk indeks yang lain ya, ditambah untuk setiap tingkatannya dengan angka 5% tadi seperti itu. Itu ya update-nya, reminder saja dan terakhir ya komponennya adalah Kaget gue. kenapa kaget? Iya, saya barusan setting ini ya, setting supaya mute ya, biar nggak kaget lagi ya, seperti itu. Tapi baru akan efektif ya di sesi berikutnya setelah ini ya. Saya lupa, harusnya di minggu lalu ya, langsung disetting supaya tidak bikin kaget ya, seperti itu. Eh, Tadi ya, komposisi terakhir adalah pengganti UAS ya, yaitu hmm, knowledge sharing ya, knowledge sharing. Jadi Anda nanti kumpul ya dalam grup ya, kemudian nanti akan saya siapkan ya ininya pilihan grupnya. Jadi Anda membentuk grup maksimal 5 orang ya, kemudian nanti sebaiknya ya di grup tersebut itu pilihan sertifikasinya sama ya, tetapi tidak harus ya, sehingga bisa terdapat variasi. Hanya saja nanti syaratnya ya
tentu harus relevan juga dengan knowledge sharing yang diberikan gitu ya. Kalau di grup Anda itu variatif ya, pilihan sertifikasinya, maka tentu sharing yang dilakukan juga harus sesuai dengan sertifikasi yang didapatkan gitu ya. Itu aja paling syaratnya. Totalnya 30% ya. Jadi 15 plus 5 ya, plus 50 plus 30 ya. So in total 100% untuk nilai mata kuliah ini. Seperti itu. Itu ya. Kemudian untuk presensi tentu perlu kita lakukan tiap minggu ya, walaupun bisa jadi nanti ada minggu-minggu yang sifatnya mandiri ya, sehingga Anda perlu mencatatkan keaktifan dengan mengisi logbook ya. Logbook mirip seperti di KP ya. Itu saat-saat di minggu sertifikasi ya, dan juga ada saat-saat di minggu pada saat melakukan knowledge sharing ya. Nah, di situ akan ada meeting mandiri ya, sesuaikan dengan kegiatan masing-masing, tetapi harus tercatat apa yang dilakukan dan itu yang akan dikonversi menjadi presensi di dalam Migrasias ya. Syarat 75% seperti biasa itu tetap berlaku ya. Oleh karena itu Anda perlu hati-hati ya, agar presensinya rapi ya, jangan sampai lebih dari 25% ketidakhadiran ya. Seperti itu. Reminder dari saya. Kemudian untuk referensi seperti biasa ada di LMS ya. LMS linknya juga ada di description di grup WhatsApp-nya ya. Anda bisa klik dan masuk langsung ke dalam LMS-nya. Walaupun ini sedang dalam proses update ya. Nah, biasanya LMS ini di-copy dari master LMS-nya ya, dari mata kuliah ataupun rekaman atau arsip ya, yang kemudian sudah di-custom lebih lanjut untuk kesiapan di semester ini ya. Cuman kemarin karena terlewat due date-nya ya untuk updating sehingga eh, referensi utamanya belum sempat tercopy ya ke dalam kelas LMS kita SAG 1. Sehingga mau nggak mau nanti saya akan backup ya dari sumbernya, kemudian nanti saya akan update ya ke LMS SAG 1 yang notabene masih pakai yang lama ya, seperti itu. Barangkali kalian akses, terus formatnya beda dengan apa yang sempat saya sampaikan sebelumnya ya, di mana pertemuan 1 sampai 3 kita akan fokus ya kepada penjelasan sertifikasi sesuai dengan peminatan ya. Kita ada di SAG berarti fokus kita adalah sertifikasi lokal maupun internasional yang ada di SAG. Kemudian pertemuan keempat ya sampai ke 8 kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi. Anda fokus ke sertifikasi ya, baik itu yang BNSP maupun yang internasional. Misalnya ada studi group ya yang sudah difasilitasi oleh teman-teman SAG ya, Aslab SAG, ada Rama dan kawan-kawan ya, ada Mutia yang bantu untuk persiapan studi group. Silakan Anda mendaftar ya, in case Anda berminat ya untuk join di studi group ya, free studi group bagi Anda anggota lab SAG pastinya ya, anggota peminatan SAG untuk bisa join di studi group pelatihan internasional yang disediakan ya. Terakhir terkonfirmasi ada 2 ya studi group yang bisa Anda ikuti khusus untuk yang Anda yang siap ya untuk join di studi group pelatihan internasional ya, yaitu COVID ya. COVID sudah berturut-turut ya, COVID 2019 Foundation ya, Foundation dasar-dasar IT Governance Management dengan menggunakan COVID. Dan ini relevan dengan mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen TI ya, di mana Anda juga menggunakan referensi framework COVID 2019 ya. Kemudian satu lagi adalah Certified Emerging Technology ya. Certified Emerging Technology
Dan di sini terdapat 4 stream ya, stakeable sertifikat ya. Apa artinya stakeable? Itu artinya eh, kalian pilih salah satu yang wajib ya kalau kalian mengambil ini. Ada 4 stream yaitu AI ya, AI dan machine learning, di mana di dalamnya ada konteks governance-nya gitu ya, kemudian tentu manajemennya, dan juga ada aspek teknikalnya ya, di mana berbeda dengan COVID Foundation yang examnya dan materinya lebih ke konseptual ya. Apa-apa yang ada di dalam framework COVID ya itu nanti akan diujikan. Sementara di dalam Certified Emerging Technology ini ada materi teknisnya ya. Jadi tidak melulu governance and management, tetapi juga ada aspek teknisnya secara konsep seperti apa, termasuk juga prakteknya ya. Nah ini yang menarik barangkali ya, Anda yang pengen mendalami emerging technology ya, ada hands-on-nya ya. Jadi disediakan akses virtual mesin ya. Ini memang perlu dibeli aksesnya ya. Nanti bisa kolaborasi untuk pembeliannya dan bisa menggunakannya secara bergantian ya untuk labnya. Tapi yang jelas dari 100% itu kalau nggak salah ya nanti cek lagi 80%-nya konsep, 20%-nya adalah praktek ya. Seperti itu gitu. Dan prakteknya ini menggunakan virtual mesin tadi ya. Kemudian hasilnya nanti akan dikombin ya untuk kelulusan. Dan passing grade-nya ya untuk yang internasional itu dua-duanya baik untuk COVID maupun CET ya itu adalah di angka 65% ya. Jadi minimal Anda benar 65% secara bobot ya dari in total 100% ya materi yang diujikan ya seperti itu. Waktu dan juga teknisnya nanti akan ada pembekalan lebih lanjut ya di studi grup masing-masing. Silakan bagi yang tertarik nanti Anda perlu join ya student membership dari ISAKA karena ini di provide on behalf ISAKA Student Group ya Telkom University berkolaborasi dengan laboratorium SAG ya untuk menyelenggarakan studi grup di COVID maupun juga di Certified Emerging Technology ini. Tadi ada AI ya, kemudian ada blockchain, pilihan yang lain ya. Kemudian juga ada cloud computing ya, dan terakhir ada IoT ya, Internet of Things. Nah, ini karena stackable ya, sebetulnya empat-empatnya bisa dipilih ya, tetapi tentu untuk mata kuliah pelatihan dan sertifikasi ini cukup salah satu saja ya. Salah satu Anda lulus, maka sudah memenuhi tingkat kelulusan yang dibutuhkan ya untuk mata kuliah sertifikasi ini, at least yang 50% bobot tadi. Bagi Anda yang berminat ya untuk melanjutkan ya menuju ke tiga stackable yang lainnya ya, mau diborong semuanya itu lebih bagus ya. Saya juga sudah certified semuanya ya dan saya sudah mendapatkan label CET-nya ya. Certified Emerging Technology ya, di mana di dalamnya ada 4 sertifikat pendukung seperti itu gitu. Dan sertifikasi internasional ini terdaftar di internasional pastinya ya dari lembaganya yaitu ISAKA, bisa di cross check secara internasional. Kemudian juga di Credly ya, ada badge-nya juga ya, jadi bisa dilihat apa saja yang sudah divalidasi oleh Gradly akan muncul ya badge-nya bisa dipasang dimanapun secara online ya. Mau dipasang di LinkedIn Anda, mau dipasang di website apapun itu ya. Ada ininya, ada linknya sehingga akan terlihat ya badge yang sudah divalidasi ya. Sementara untuk BNSP ya, saya akan jelaskan di hari ini ya detailnya seperti apa. Tapi yang jelas contoh sertifikatnya sudah saya tunjukin minggu lalu ya, sertifikat Garuda. Kemudian ada level minimal ya, level minimal dari SKKNI yang levelnya terpilih adalah di minimal 6 ya. Nah, KKNI sendiri ada 9 level ya. Dan level yang sesuai untuk tingkatan Anda sebagai mahasiswa sarjana ya adalah level 6 ya.
Nah, jadi 6, 6, 7, 8, 9 itu boleh Anda pilih. Ya, makin tinggi itu sebetulnya makin tinggi requirement ya. Nah, makanya minimal di angka 6 udah cukup ya. Tapi di bawah itu tidak boleh ya. Karena terlalu rendah bagi Anda sebagai mahasiswa sarjana ya. Gitu. Sip, Riko, selamat bergabung ya. Ada bagusnya sih sebetulnya ya. Eh, pakai kejutan ya. Jadi bocor dulu suaranya sedikit ya. Jadi ada ketahuan baru join ya, seperti itu. Baik. Eh, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya cek sound boleh ya. Tasya, apa kabar? Lagi connect dari mana ini, Tasya? Ya, Pak. Mm-mm. Aman di sana? Ini lagi di rumah atau di mana? Di Bandung atau di luar Bandung? Di Bandung, Pak. Bandung ya. Iya. Sip. Oke. Gimana tadi ada pertanyaan terkait introduction yang saya sampaikan? Belum ada, Pak. Tasya mau pilih yang mana? Sebagaimana yang tadi saya jelaskan? Mau yang DNSP atau mau yang internasional? Saya lagi mempertimbangkan minat sama harganya juga sih, Pak. Hmm, oke. Sip ya. Segera saja ya, Tasya dan juga yang lain. Tentu aspek biaya akan saya informasikan juga ya. Segera, ini Bu Wati koordinatornya juga sudah sharing ini. Ada kolaborasi ya dengan LSP ya. Kemudian nanti list dari LSP ya dengan harga yang sudah lebih murah pastinya ya karena kita bergaining berdasarkan grup ya sertifikasi di SI ini. Tentu akan lebih murah dibanding kalau kalian akses langsung ya LSP-nya ya ataupun LSP yang lainnya seperti itu gitu. Untuk yang internasional juga tentu akan ada informasi lebih lanjut ya. Nanti saya akan buka ya detail info untuk COVID maupun juga CET ya. Seperti itu agar Anda bisa pertimbangkan. Tapi yang jelas syaratnya adalah Anda gabung sebagai member dari Asosiasi ISAKA yang menyediakan ini ya. Eh, Akses student membership itu secara biaya bisa dicatat ya $25 ya. Dan ini merupakan harga termurah dari seluruh akses student member di dunia ya. Kenapa? Karena fee untuk membership lokal chapter di Indonesia itu gratis sebetulnya ya, $0. $25 ini hanya untuk yang internasionalnya saja ya. Jadi Anda sebetulnya dapat manfaat tambahan ya bergabung ke chapter internasional bukan ini ya global ya ke ISAKA Global di mana konstituennya sudah jutaan orang ya, kemudian member aktif sekitar 250 ribuan saat ini ya, dan chapternya ada di seluruh dunia ya. Nah, ketika Anda gabung sebagai student members itu otomatis juga Anda gabung dengan chapter lokal yang Anda pilih ya, tentu saja Indonesia dan untuk Indonesia tidak ada fee-nya ya. Jadi sangat encourage ya untuk dari akademik, terutama student untuk bisa bergabung dengan harga yang sangat-sangat murah ya dibanding profesional ya. Kalau profesional, kalau Anda sudah bekerja lebih dari 2 tahun ya, maka harganya itu lumayan ya, $185 per tahun ya, seperti itu gitu. Nah, nanti tentu akan ada penjelasan ya mengenai manfaatnya apa saja ya, tapi yang jelas tentu yang paling terlihat ya untuk saat ini adalah akses ya terhadap referensi ya Anda sedang penelitian TA ya kaitannya dengan SAG ya tentu sangat butuh referensi ya referensi best practice
COVID misalnya ya, kemudian juga referensi emerging technology misalnya ya. Dan Anda bisa akses dengan mudah ya dengan fasilitas student membership ini ya. Jadi nanti account Anda akan diregisterkan, kemudian dengan account tersebut ya Anda bisa mengakses isaka.org ya dan ada library-nya di sana ya. Ada jurnal ya tiap bulan biasanya ya ada jurnal online yang bisa Anda akses dan bisa jadi referensi untuk TA Anda, penelitian Anda ya. Jurnalnya memang cenderung lebih ke jurnal praktikal ya, lebih ke misalnya sharing, case study, ya, implementasi, how to ya. Eh, karena memang ini adalah asosiasi profesi ya, profesional. Nah, syarat lainnya tentu adalah fee ya untuk mengakses Hobbit Foundation ataupun juga CET ya tadi ya, Certified Emerging Technology. Informasi terakhir ya, ini mumpung ya lagi ada masa-masa keringanan juga dari ISAKA ya. Anda yang punya status student membership itu mendapatkan diskon ya yang cukup besar yaitu 50% ya. Dengan memasukkan kode ya endorsement kemudian juga kode untuk diskonnya maka pada saat payment ya dengan online ya biasanya yang paling mudah adalah credit card ya. Walaupun kalau Anda belum punya, nanti bisa dibantu ya di studi group nanti akan disediakan ya. Kalau Anda sudah terdaftar, nanti akan diberikan support ya untuk dibantukan bayar gitu ya. Nanti dikonversi sejumlah rupiah untuk student membership-nya dengan dolar ya maupun juga untuk XMP-nya ya. Dan untuk setiap stream di CET ya, karena ada hands-on ya, virtual mesin untuk Anda mengakses praktikumnya ya secara virtual mesin, maka nanti rombongan ya, tim pada stream tersebut akan berkontribusi bersama-sama ya untuk membeli satu akses setidaknya ya, yang bisa Anda gunakan rame-rame lah kurang lebih gitu ya, seperti itu gitu. Oke, sementara itu ya untuk update terkininya. Sebentar ya, saya baca dulu update info dari Bu Wati. Ya, jadi ya untuk BNSP terutama ya, kalau tadi kan dari pelatihan internasional yang banyak saya share info, ya tentu nanti akan dibuatkan juga informasi yang lebih spesifik ya mengenai waktu dan juga mentornya siapa saja untuk pelatihan, bukan pelatihan, studi grup ya, sorry. Studi grup itu sama sekali bukan pelatihan ya. Beda dengan yang di BNSP yang memang disediakan pelatihannya. Nah, kalau studi group itu sebetulnya layanan aja ya, layanan dari kolaborasi antara ISAKA Student Group-nya TELU ya dengan Lab SAG ya yang dimotori oleh Rama dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan ini secara free ya, seperti itu layanan untuk Anda. Kemudian eh, untuk yang BNSP informasi terakhir dari Bu Wati paling cepat nanti Anda sudah bisa register ya, sudah bisa payment. Listnya juga tentu akan disampaikan ya, apa saja yang tersedia dan berapa biayanya. Kisarannya sih ya dari pengalaman sebelumnya dari angka 1, ya, 1, sampai 2, ya juta rupiah ya untuk tiap sertifikasi yang bisa beda ya. Bisa beda tergantung tingkat kompleksitasnya seperti itu. Kemudian paling cepat nanti dibuka di hari Senin ya di minggu keempat ya. Jadi sekitar seminggu atau 2 minggu lagi ya di Senin ya seperti itu. Eh Proses pendaftaran dari prodi ya. Kemudian mahasiswa akan membayarkan langsung ke LSP. Nah ini dia ya update terkininya. Kalau dulu di pooling di fakultas ya. Kalau sekarang langsung saja ke LSP ya, sehingga tidak akan ada harapannya ya tidak akan jadi hambatan ya. Validasi nanti akan dari LSP langsung ya, siapa yang sudah ataupun belumnya.
Kemudian, ya untuk sementara itu ya, nanti menyusul ya daftar sertifikatnya apa saja. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Rama dan juga Mutia dari tim SAG, silakan sharingnya terkait dengan persiapan studi grup. Ya Pak, izin Pak. Untuk persiapan studi grup sejauh ini masih menyebar informasi dan juga bagi teman-teman yang berminat untuk study group dari CIT, Certificate Emerging Technology dan juga COVID 2019 langsung aja mendaftar ke Jarkoman yang sudah disebar. Terima kasih. Ya, makasih Rama ya dan Mutia yang sudah koordinasi untuk ini. Em, Kemudian juga nanti ada kesempatan ya untuk bisa join, terutama Anda yang aktif di laboratorium ya. Rama juga sedang dan tim ya sedang menyiapkan kunjungan ya, kunjungan industri. Silakan nanti Anda yang berminat ya. Memang kapasitasnya terbatas ya, tentu siapa cepat siapa dapat pastinya ya. Eh, Nanti akan diinformasikan lebih lanjut pastinya oleh teman-teman SAG ya, seperti itu. Oke, itu saja update-nya ya. Terima kasih. Saya akan langsung saja ke target hari ini ya. Saya share dulu Google Chrome. Rasanya ini deh. Ya. Oke, kelihatan ya. Oke, sebentar saya coba lihat dulu ada pilihan apa saja di sini. Mhm. Oke, sudah share juga ya. Nah ini ya jenis-jenis sertifikasi. Kemudian ini adalah LMS existing ya. Sorry sorry. Ini daftar kelas. Nah ini LMS existing ya. Nah, ini ada di kelas kita ya. Kalau Anda buka LMS di SAG 1. Nah bagi Anda yang baru saja pindah PRS ya, silakan bisa enroll ya. Kalau enroll individual bisa tanya ke Rama ya, yang juga berhasil geser secara individual ke LMS SAG 1. Kalau Anda yang perlu disupport, kalau nggak bisa ya individual, ya tinggal info saja ke saya ya. Nanti saya tambahkan untuk bisa join ya ke LMS SAG 1. Kemudian juga ini catatan juga ya bagi teman-teman panitia di SAG. Bagi yang berasal dari SAG 2 ya untuk join dengan studi group yang akan di-host di SAG 1 ya, berarti juga perlu masuk ya ke LMS-nya ya, sehingga nanti tolong difasilitasi ya untuk bisa enrollment individu ya. Kalau nggak bisa nanti baru saya bantu ya. Seperti itu. Itu silakan nanti yang terdaftar ya di CET maupun juga di COVID 2019. Cuman satu hal ya, ini disclaimer aja dari awal ya, bahwa sudah bertahun-tahun ini ya, yang namanya studi grup pelatihan internasional, studi grup sertifikasi internasional ya, itu tidak mudah ya, karena materinya berbahasa Inggris pastinya gitu ya, kemudian examnya juga nanti tentu diawasi secara remote, proktor ya. Dan secara tingkat kesulitan juga relatif lebih tinggi gitu ya dari segi tingkat kelulusannya ya. Kalau BNSP itu paling satu dua saja ya yang ada kendala kemudian akhirnya jadi tidak lulus dan perlu mengulang gitu ya. Nah, sementara untuk yang sertifikat internasional ini memang lebih tinggi ya yang tidak lulusnya walaupun sebetulnya angka 65% relatif lebih mudah ya dibanding sertifikasi internasional yang membutuhkan experience ya seperti CISA dan kawan-kawan ya. Ini entry level sebetulnya ya, foundation level, tapi tetap aja tidak mudah ya dibandingkan kalau sertifikasi lokal ya.
seperti itu gitu. Sehingga Anda yang join dengan study group ya untuk persiapan exam sertifikat internasional itu tentu perlu aware ya dengan resikonya in case kalau nanti ternyata tidak lulus ya takdirnya karena satu dan lain hal misalnya memang kesulitan ya. Kalau kesulitannya secara teknis ya dan itu bukan kesalahan Anda, Anda bisa ini ya, Anda bisa minta re-exam secara gratis pastinya ya dari ISAKA. Tapi kalau memang secara persentasenya belum mencukupi ya, karena kurang siapan, nah ini kembali ke Anda masing-masing ya. Sehingga tentu perlu Anda pertimbangkan bagi Anda yang mau join ya. Seperti itu, gitu. Kalau pengalaman di tahun lalu ya dan juga yang sebelum-sebelumnya, memang cenderung lebih banyak ya yang tidak lulus ya. Eh, ada lebih dari satu dua lah kalau dibandingkan dengan BNSP ya. Seperti itu, gitu. Nah itu kondisinya ya. Jadi Anda harus siap. Nah, di studi group nanti akan ada semacam sharing ya dari mentor yang sudah lulus ya dari program studi group sebelumnya. Kemudian di dalam LMS juga akan disediakan latihan ya, latihan soal yang diharapkan akan jadi bekal ya untuk menghadapi soal sebenarnya di exam nanti ya. Seperti itu gitu. Kurang lebih eh, sekitar 4 kali pertemuan lah ya, setidaknya akan ada sharing tips and trick ya dari mentor. Kemudian setelah itu kalau database soalnya mencukupi ya untuk latihan, maka akan ada latihan ini exam ya, simulasi lah kurang lebih gitu ya terhadap setiap exam tersebut gitu. Itu ya. Nah, kalau Anda lihat ya, ini belum relevan ya dengan yang terkini. Yang terkini ini adalah seperti ini. Ini tampilan dari kelasnya Bu Wati ya, yang nanti akan saya copy untuk masuk ke dalam SAG 1. Nah, Anda bisa lihat ya, di sini pertemuan ketiga itu langsung tugas individu ya, dibanding yang sebelumnya karena dulu itu lintas peminatan ya, sehingga materinya jadi harus menyampaikan semua materi ya. Which is itu jadi tidak efisien juga ya kalau dari segi waktu ya, jadi terlambat ya, seperti itu. Gitu nih, Anda lihat ya, semua peminatan disampaikan jenis-jenis sertifikasi. Sementara ini fokus ke peminatan masing-masing. Oke, itu eh, kemudian, nah ini dia ya, masuk ke sini sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, Anda bisa lihat ya ini large screen-nya ya, full screen-nya dari saya. Oke, sebentar. Oke. Yes, ya, saya pakai remote sekarang ya. Oke, rekan-rekan, saya agak miring ya posisinya karena memang saya melihat ke layar sebelah ya, seperti itu. Jadi ya, ini adalah standar kompetensi yang berlaku ya. Pertama terkait dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang bersangkutan. Ada kualifikasi akademis ya, pendidikan formal, kemudian sertifikasi terkait ya. Di minggu sebelumnya saya cerita ya bahwa kalau saya merekrut ini ya karyawan untuk perusahaan saya, maka yang saya lihat pertama kali ya memang adalah ijazah gitu pastinya ya. Karena Anda lulus dari satu prodi tertentu dengan transkrip tertentu, at least itu sudah menjadi saringan awal gitu ya bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan materi tertentu dengan nilai tertentu ya berdasarkan standar yang berlaku
di universitasnya, di program studinya gitu ya. Yang jadi masalah ini bisa beda-beda ya di tiap universitas ya standarnya, karena ada kecenderungan makin lama makin tinggi gitu ya, karena pengen terlihat bagus ya untuk akreditasi gitu, sehingga kurang mencerminkan kemampuan persisnya dari yang bersangkutan gitu ya. Tapi ya tentu ini sifatnya relatif ya, karena pada dasarnya akreditasi kan juga merupakan bentuk standarisasi ya. Nah, kalau saya lagi rekrutmen, maka yang menjadikan competitive advantage ya, kelebihan yang akan dilihat lebih lanjut adalah punya kemampuan apa yang terlihat ya, bisa dibuktikan secara terstandar gitu ya. Ya, yang paling mudah ya lihat sudah punya sertifikasi apa gitu ya. Apakah BNSP ya, materi apa, itu ya level apa KKNI-nya, atau sertifikat nasional ya, dari mana gitu, dari profesi, dari vendor ya, misalnya Microsoft ya, Juniper misalnya, atau dari penyelenggara yang lain ya, walaupun untuk mata kuliah ini dibatasi di BNSP yang lokalnya ya, yang internasional sesuai dengan peminatannya ya. Seperti itu. Untuk SAG setidaknya yang dari ISAKA pasti bisa ya. Kemudian yang dari IASA maupun yang dari Open Group ya, untuk TOGAF maupun Certified IT Architect juga tentu bisa ya, seperti itu gitu. Dan pelatihan atau sorry, sertifikat internasional yang lain yang setidaknya memenuhi standar ya, untuk standar kompetensinya minimal di level 6 tadi ya, yaitu untuk level bachelor. Kemudian tingkat kesulitannya sebanding ya. Dan harus ada remote proctor ya. Jadi kalau Anda mau mengajukan ya pelatihan selain BNSP ya, yang internasional let's say, Anda harus cek dulu ya, apakah dia ada remote proctor atau tidak ya. Kalau dia self assessment ya udah pasti akan tertolak dengan sendirinya ya. Jadi Anda nggak bisa ujian sendiri kan, Anda bisa ulang-ulang beberapa kali gitu ya. Kemudian Anda lulus gitu ya. Seperti itu, nah nggak bisa seperti itu ya. Kalau yang self seperti itu kan juga sangat ini ya, tidak valid untuk bisa jadi patokan ya. Kenapa? Karena sifatnya belajar aja, pembelajaran ya. Pada saat examnya, kalau memang itu sifatnya, ya exam yang betul kan sebetulnya sifatnya menguji secara langsung ya, dan tidak open book sih sebetulnya ya, dan apalagi tidak open ChatGPT gitu ya, karena bisa jadi sudah banyak jawabannya di dalam ChatGPT gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu ada pengawas ya. Nah, pada saat ada remote proctor, maka Anda tidak bisa ngapa-ngapain selain ujian ya, tidak bisa buka-buka referensi yang lain ya, tidak bisa celingak-celinguk, tidak bisa kerjasama juga ya, tidak bisa ngintip-ngintip juga gitu ya, seperti itu. Kemudian pengetahuan dan keterampilan, nah ini ya, jadi sifatnya kompetensi yang diuji ya, di BNSP juga akan diuji oleh pengujinya ya masing-masing, baik itu konsep maupun juga praktikalnya seperti apa ya. Khusus untuk sertifikat internasional ya, contoh misalnya seperti COBIT yang sifatnya fundamental ya, maka nah, cenderung lebih ke konseptual teoretikal ya. Jadi ada best practice-nya, materinya, kemudian nanti diuji berdasarkan materi tersebut ya. Kalau CET beda ya, karena dia itu ada konsepnya dan juga ada praktikalnya dengan hands-on ya, praktikum di virtual machine seperti itu gitu. Nah, jadi ada yang seperti itu. Kemudian sikap kerja ya, etika, kemandirian proaktif ya. Kalau Anda mendapatkan sertifikatnya dari asosiasi profesi, maka untuk yang berbasis pengalaman ya, seperti CISA dan kawan-kawan ya, Cita dan kawan-kawan misalnya ya, ataupun yang lainnya ya, itu ada ethics ya, code of conduct yang harus dipatuhin ya. Ya, in case Anda melanggar, maka sertifikatnya tidak bisa diperpanjang atau dicabut ya. Seperti itu. Mirip seperti profesi misalnya kayak dokter ya, dan yang lain-lain. Kalau ada pelanggaran dilakukan terhadap code of conduct tersebut ya,
maka Anda bisa diberikan hukuman ya, penalti ya, seperti itu. Kemudian kompetensi yang lain adalah komunikasi ya, kemampuan komunikasi dan sosial. Makanya di mata kuliah ini yang dinilai selain kelulusan sertifikatnya adalah kemampuan Anda dalam knowledge sharing ya. Bagaimana Anda bisa bekerja sama di dalam tim ya, di dalam grup tugas untuk knowledge sharingnya ya. Kemudian Anda berbagi tugas di sana, kemudian ada PM-nya juga ya, project manajernya ataupun Scrum Masternya gitu ya. Kemudian Anda berbagi tugas di sana. Kemudian Anda deliver ya, Anda rekrut ya teman-teman yang bisa hadir ya sebagai peserta di knowledge sharing masing-masing. Ada nilai minimal berapa orang yang perlu ada ya. Kemudian Anda lakukan sharingnya sebaik mungkin ya. Anda menjadi trainer ya. Anda punya materi yang baik ya. Kemudian ada evaluasinya ya. Jadi nanti perlu diuji juga pesertanya ya. Jangan sampai cuman sekedar hadir saja. Kemudian bisa jadi Anda bisa memberikan juga ini ya, selain sharing juga ada ya let's say lah gimmick-gimmick ya yang bisa membuat mereka semangat untuk belajar gitu ya. Sertifikat lah misalnya ya ataupun ya hadiah lah apapun itu ya yang bisa Anda berikan ya untuk peserta yang attentionnya sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Tentu akan ada nilai ya dari peserta selain kehadiran gitu ya. Dan kemudian ada rekaman yang nanti akan disubmit ya. Anda rekam ya, kemudian Anda masukkan ke YouTube misalnya ya, kemudian ada share linknya ya untuk dicek oleh dosen masing-masing. Seperti itu gitu. Sehingga Anda bisa layak dapat nilai full 30% ya. Nah, kemudian karena ini group work ya, maka saya ingatkan kembali ya, maksimal 5 orang. Nanti saya akan buka ya untuk pemilihan grupnya, siap-siap ya di grup WhatsApp akan diinformasikan ya. Di LMS nanti akan saya selipkan untuk ini ya, pemilihan grupnya ya. Ada daftar di sana dan diberi waktu sampai minggu ketiga ya. Termasuk juga saya ingatkan kembali link untuk mengisi ini ya, kontrol mau daftar apa ya. Nanti saya ingatkan kembali linknya, baik itu mau memilih yang lokal maupun internasional. Kemudian ada istilah training juga probation. Ini kalau bekerja ya. Kalau Anda bekerja, maka probation itu adalah hal yang biasa ya. Anda kerja full secara kerjaan, tetapi rewardnya biasanya tidak full 100% ya dari yang ditargetkan. Seperti itu, gitu. Kemudian di situ dilakukan penilaian ya. Kalau Anda lulus masa probation, maka akan berlanjut ya menjadi pegawai. Kalau tidak, berarti akan lepas ya, seperti itu. Itu adalah masa-masa pembuktian ya bahwa Anda bisa bekerja sesuai dengan apa yang disepakati di wawancara lah kurang lebih ya. Syarat-syaratnya seperti apa saja. Nah, ini model-modelnya ya dari eh, komunitas ya, dari professional society ya. Ya sebetulnya professional society juga komunitas sih sebetulnya ya. Seperti itu. Ada BCS, ada ACS ya, ada SEARS misalnya ya, BNSP juga ya. Seperti itu. Hmm, oke, sebentar. Nah, ini. Oke. Ya, saat ini yang hadir 49 berarti ya Anda ya. Dengan saya 50. Sehingga ada 2 orang berarti yang tidak hadir ya. 50 tiga ya, 50, 51 dan 52 ya. Silakan dicek-recek diajakin lagi ya bagi yang belum kelihatan ada di grup kita di sesi kita kali ini. Komunitas profesi ya, Linux, Sage misalnya ya, ataupun Isaka maksudnya ya. Ya, komunitas Isaka ataupun yang dikeluarkan oleh vendor ya. Misalnya dari Microsoft, CCNA, Cisco ya, Netware, Juniper, Red Hat dan segala macamnya seperti itu. Gitu. Uh, Oke.
Nah, ini tahapannya ya. Memilih sesuai peminatan, lembaga penyedia, kemudian pelatihan atau studi grup alternatifnya ya. Nah, pelatihan atau studi grup seperti itu. Kemudian tentu nanti akan ada ujiannya ya, minimal pilihan ganda ya. Tapi ada beberapa yang ujian langsung ya, eh, praktis, teknis ya, eh, termasuk yang pelatihan internasional juga ada yang menggunakan hands-on juga ya. Jika lulus, Anda akan dapat sertifikatnya ya, seperti itu. Untuk BNSP perlu waktu ya untuk dapat sertifikat aslinya, tapi keputusan lulusnya udah langsung sih sebetulnya ya, beberapa hari atau bisa langsung minta ya ke pengujinya. Minimal ada keterangan awal dulu ya bahwa Anda sudah lulus ya. Sementara sertifikatnya butuh waktu karena perlu dicetak dan semacamnya oleh LSP-nya ya, seperti itu. Oke, masa berlaku. Nah ini ya, ada yang berlaku 3 tahun misalnya ya. Ada sampai 5 tahun, ada yang berlaku seumur hidup juga bisa jadi ya. Seperti itu bisa beda-beda aturan mainnya ya. Seperti itu. Contoh misalnya Cisco ya, 3 tahun. Kemudian BNSP juga kalau nggak salah 3 tahun ya. Nanti dicek lagi ya. Nanti dicek lagi. CAPM untuk Associate Project Manager dari internasional ya, dari PMI menggunakan PMBOK ya, yang Anda pakai di Manprosi itu 5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau COVID itu berlaku selamanya ya. CET juga sama ya, kecuali kalau Anda sudah dapat semuanya, kemudian Anda apply sertifikasi CET namanya ya. Untuk menunjukkan bahwa Anda sudah lulus semuanya dan punya ini ya knowledge yang memadai, skills-nya yang memadai dan akan diupdate tiap tahun ya. Nah, itu bisa apply CET namanya ya, sertifikasi. Dan itu nanti akan ada faktor ini juga ya, submission untuk memperpanjang sertifikasinya ya. Oke, kemudian lembaga penyedianya ada BNSP ya, kemudian ada peraturan terkait ya, kemudian lisensinya kepada LSP ya, lembaga sertifikasi profesi yang diakreditasi oleh BNSP ya. Standar yang digunakan adalah SKKNI ya, SKKNI Standar Kerja Nasional Indonesia. Kemudian apa itu LSP ya? Nah, ini adalah lembaga independen ya, dalam menjalankan standarisasi ya, uji kompetensinya dan sertifikasinya ya. Nah, contoh lah ya yang sering bekerja sama dengan kita ya, berasosiasi dengan asosiasi komunitas keprofesian sorry ya, itu apa namanya ya, saya lupa ya. Apkomindo bukan Apkomindo ya. Ada salah satu ya yang menaungi LSP Informatika ini ya. Kemudian LSPTIK juga ada, Digital Teknologi Informasi, Nixindo, Media Informatika ya. Seperti itu. Nanti untuk eh, kolaborasi dengan LSP mana sudah ada ya, perjanjian kerjasama yaitu dengan LSP Informatika ya. Jadi nanti Anda akan dikawal oleh teman-teman di LSP ini. Nah, ini yang saya maksud ya, KKNI. KKNI ini ada 9 level. 1 sampai 3 operator, 4 sampai 6 teknisi ya. Dan Anda nggak masuk ke sini sebetulnya ya. Seperti itu gitu. Masuknya di enamnya sih ya. Enamnya ada analis ya. Setelah itu 7 sampai 9 adalah ahli ya, jabatan ahli. Seperti itu. Minimal KKNI 6 ya. Seperti itu. Nah, Anda bisa lihat ya tuh level KKNI-nya ya. Kalau dia di bawah 6 maka Anda nggak bisa ambil ya. Contoh misalnya yang 5 di situ programmer ya. Nah, Anda tidak cukup hanya programmer ya. Anda harus harus di atas itu ya. Pengembang web, 10 menit. 5 menit. junior web developer dan lain sebagainya ya. Sorry, junior malah enggak ya. Yang ada junior-juniornya berarti enggak ya, karena junior itu 4 atau 5 biasanya ya. Seperti itu. Untuk project ya, jika Anda tertarik juga bisa ya. Nah, ternyata project supervisor juga dia cuma level 5 sehingga Anda nggak bisa ya. Anda harus naik ke level berikutnya yaitu project manager, let's say misalnya ya, yang ada di sana. Nah, ini saya tunjukin.
Kalau auditor minimal auditor media ya, seperti itu. Gitu. Itu udah lebih ya. Nah, ini adalah checklist ya, skema yang sudah tersedia. Checklist ini bukan berarti yang bisa Anda ambil ya. Yang diambil adalah minimal 6 ya, sehingga eh, pengelola layanan IT yang levelnya 3 jadi nggak bisa ya. Kemudian junior network administrator juga nggak bisa. IT project supervisor juga nggak bisa ya. Kemudian junior web developer dan juga junior mobile programmer juga nggak bisa. Ya, yang bisa adalah yang selain itu yang angkanya minimal 6 ya. 6 sampai 9 kurang lebih. Oke, ini prospek ya, analis atau arsitek ya. Tugasnya yang menganalisis semua proses yang ada ya. Kemudian diterjemahkan ya ke dalam application maupun juga data terkait ya. Dibuat arsitekturnya, modelingnya ya. Termasuk infrastruktur ya. Nah, infrastruktur juga bisa di sana. Nah, kalau bisnis analis itu untuk proses bisnis ya. Anda belajar BPM misalnya proses management ya, improvement maka bisa mengarah ke bisnis analis ya. Dia akan lebih banyak berhadapan dengan tim bisnis ya karena dia liaison dari tim development ya untuk menyusun aplikasi tertentu misalnya ya ataupun implementasi sistem tertentu. Oke, kemudian ada data analis misalnya ya, sertifikasi server Hadoop dan segala macam ya, seperti itu. Nah, ini prospeknya ya, prospek ya sesuai dengan labelnya ya, analis, arsitek, data analis ya, software arsitek misalnya ya, seperti itu, auditor juga ya, menyesuaikan dengan sertifikat yang diambil, sebaiknya juga relevan. Oke, kemudian konsultan bisa jadi ya. Kakak kalian juga banyak yang di konsultan ya. Konsultan-konsultan besar di dunia juga banyak juga ya. Seperti itu udah puluhan lah ya. Udah puluhan yang join di sana. EY, PwC ya, KPMG ya, Deloitte itu semua untuk yang IT ya. Oke, bisa juga di perusahaan lokal ya. Di perusahaan Veda, misalnya Transforma ataupun yang lain-lainnya ya. Kemudian network engineer, CCNA, CCNP ya. Contohnya. Ya, sebentar ya, saya minum dulu. Agak-agak ngantuk. Saya sudah standby dari pagi banget ya. Di sini beda 5 jam saat ini ya, sebentar lagi beda 6 jam. Jadi kalau di sana siang, di sini baru nongol mataharinya ya, seperti itu. Segar. Kopi dulu barusan. Oke, contoh lain network engineer misalnya ya. Kemudian developer juga bisa ya. Ya, semua juga bisa sebetulnya yang berkaitan dengan IT ya. Seperti itu yang relevan dengan sertifikasi. Anda juga bisa entrepreneur ya. Bisa entrepreneur. Yang paling gampang kalau Anda pengen jadi direktur seperti saya ya. Saya sejak awal tidak pernah apply ke perusahaan. Ya, saya sudah mandiri sejak tingkat 2 ya. Punya bisnis pelatihan juga gitu ya. Kemudian pelatihan teknikal ya. Mendirikan lembaga IT juga di ITB saat itu gitu ya pada saat saya lagi master di sana ya. Kemudian mendirikan lembaga konsultan juga ya, konsultan namanya Transforma. Nah, biasanya memfasilitasi teman-teman di BUMN ya, kemudian juga kementerian dan lembaga ya, kalau mereka mau apa audit, asesmen ya, arsitektur, master plan, rencana strategis IT, digital strategi dan lain sebagainya ya. Termasuk juga konteks project ya, misalnya project manajemen office ya, portofolio, assessment, segala macam kayak. Nah,
Anda pilihlah jalur teknopreneurship ya. Banyak ya kakak tingkat kalian juga yang sukses ya buat ini entrepreneurship, buat perusahaan startup ya. Bisa mengajukan pitching ya untuk dapat pendanaan dari angel investor ya. Tapi ya bisa juga modal dengkul kayak saya gitu ya. Seperti itu gitu. Em, ada karakteristik ya, ya esensinya harus berani ngambil resiko lah ya kalau mau ngambil jalur technopreneurship. Ya, syaratnya mudah ya, modalnya juga tidak begitu besar juga sebetulnya ya. Anda kumpul aja ya, kalau Anda mendirikan perusahaan sendirian ya, maka tipe yang Anda ambil adalah CV ya, komanditer namanya. Anda datangi notaris, kemudian Anda dirikanlah CV itu ya. Kemudian kalau pengen kolaborasi dengan teman-teman ya, teman-teman seangkatan, lintas angkatan ataupun kakak kakak tingkat ataupun junior ya, maka dirikanlah PT ya, perseroan terbatas. Nanti siapkan modal awal berapa juta ya, kemudian itu untuk operasional sih sebetulnya ya. Anda di awal-awal bisa tidak digaji ya. Owner merangkap manajer kan jadinya ya, owner manajer sebutnya. Kemudian kalau nanti ada teman-teman Anda yang Anda rekrut untuk proyek Anda ya, maka Anda bayar teman-teman dulu biasanya ya. Owner belakangan. Ya, owner dapatnya dari sharing dividen ya di akhir tahun biasanya seperti itu gitu. Tapi kalau owner ikut manage ya, maka owner sebetulnya juga berhak untuk salary bulanannya gitu ya. Atur aja dalam rapat pemegang saham ya RUPS. Itu untuk technopreneurship ya. Modal lainnya adalah Anda datang ke ini ya, apa namanya? Notaris ya. Pilih nama, ajukan namanya nama Indonesia tentu saja ya. Kemudian modal dicatatkan di sana gitu ya. Kemudian nanti tentu harus dikawal dengan akunting yang baik ya. Seperti itu gitu. Dan tentu perpajakannya harus dijagain ya. Kalau aset di bawah 1 miliar atau 5 miliar nggak salah ya. 1 miliar mungkin ya. Itu sebetulnya masih kategori SME ya dan perpajakannya juga tidak progresif ya. Perpajakannya dipukul rata tuh ya, seingat saya ya. Saya agak lupa ya karena sejak studi di luar negeri saya ini dulu ya, saya istirahat dulu ngawal perusahaan walaupun masih masih dapat dividen tiap tahun. Mevi bocor ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, ini LSP ya, LSP Internasional, standar besar, vendor lebih disukai karena global, sama seperti profesi tadi ya, dari ISAKA, dari Open Group, dari ISAKA, itu tentu Anda mau apply kemana saja ya, perusahaan global misalnya ya, internasional, tentu ya mereka akan lebih accepted gitu ya terhadap terhadap ini ya, terhadap sertifikasi global karena memang berlaku secara internasional. Kalau BNSP kan berlakunya at least di Indonesia ya, dan mungkin di ASEAN juga ya. Ada sih ya ininya ya, mutual recognition-nya ya. Tapi kan tergantung juga perusahaannya nanti ya, seperti itu gitu. Baik, itu kemudian ya sertifikat sama seperti ijazah juga ya. Ijazah kalau Anda lulus dari perguruan tinggi yang terkenal tentu akan lebih mudah juga di penerimaannya gitu ya. Sertifikasi juga sama ya. Semakin terkenal sertifikasinya, maka akan semakin mudah juga ya untuk membantu Anda. Seperti itu. Sertifikasi dari ISAKA, let's say, itu sangat terkenal ya. Itu termasuk yang the best di dunia ya. Biasanya top 10 masuk ya. Seperti itu. Kekurangannya biayanya tidak mudah. Iya, memang ya. Sesuai dengan ininya juga. Makanya ini anggap sebagai investasi ya. Jadi Anda lihat ya sebagai investasi Anda masukin biaya berapa tentu harapannya Anda nanti akan dapat apa kan gitu ya
Seperti itu. Sebetulnya oh ya udah ketutup ya ketika Anda bisa kerja aja gitu ya dengan bermodalkan sertifikasi tersebut. Ya, 1 bulan kan bisa langsung mengcover semua ya, untuk menggantikan biaya sertifikasinya, gitu. Nah, kalau software development ini ya listnya tidak perlu panjang lebar ya, karena bukan di SAG ya, Anda bisa baca di materi yang di-share. Kemudian ini mobile application ya, kemudian kalau untuk networking ya tentu saja MikroTik, Cisco, dan kawan-kawan ya. Kalau ERP ini ya SAP dan kawan-kawan ya, ada juga Oracle ya dan lain sebagainya. Data ya, ada ya data analis, data arsitek ya, data scientist dan segala macam ya. Nah, untuk level fundamental juga ISAKA punya yang namanya ITCA ya. ITCA, IT Associate ya. Itu ada 5 stream ya. Ada software development, ada eh, data science ya, ada networking ya, ada computing, apalagi satu lagi ya. Ada 5 ya, seingat saya ya. Nanti dicek lagi, saya agak lupa. Nah, ini yang SAG ya. SAG ini konteks governance-nya ya, manajemennya. Nah, ada satu lagi konteks arsitektur ya, seperti itu. Misalnya CGIT governance ya, CISA, sistem untuk manajemen keamanan ya. Kemudian 2071 untuk keamanan informasinya ya. 2019 juga dan juga ITIL ya. Seperti itu. Nah, kalau saya sih ini ya, saya pegang semuanya nih ya saat ini ya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih kurang lebih ya. Nah, itu. Di sini maksimal 2 pilihan skema ya, tapi ya harus fokus ke satu ya pastinya ya. Oke, sampai di sini. Ayo kita diskusi sekarang. Zilan nih. Silakan Zilan. Gimana? Ada pertanyaan atau diskusi ya? Ada Belum ada Pak tertarik dari saya. sama? Hmm? Kalau belum ada, saya yang nanya nih berarti ya. Zilan, kalau dari ISAKA yang tersedia pelatihan internasionalnya apa nih dari studi group? Silakan Zilan. Mudah-mudahan tadi ikut mengamati ya. Saya biasa cek recheck seperti ini ya untuk memastikan karena Anda kan enak nih ya, tidak perlu memunculkan video ya. Saya sih sebenarnya pengen ya Anda memunculkan video biar lebih kenal ya, seperti itu gitu. Mungkin sekarang saatnya ya, saatnya kita diskusi. Silakan munculkan video masing-masing. Yang belum jilbaban, jilbaban dulu ya. Seperti itu. Kalau laki-laki ya jangan ya. Yuk, kita muncul. Rama udah muncul. Gimana, Mak? Nih, siap untuk ngambil apa nih? Sesuai dengan penelitian berarti ya? Iya Pak, sejauh ini sih masih CET Pak, itu terkait AI governance Pak. Tapi Ah, ada pertanyaan Pak, izin Pak. ya. Kalau sebenarnya kan Rama juga tadi sempat tertarik ya Pak terkait itu tuh ada bagian ICT Project Manager. Apakah itu kan tadi tidak di checklist Pak? Itu tuh berarti tidak difasilitasi oleh Prodi atau bagaimana Pak? Oke, ya. Nah, checklist yang tadi saya munculin ya, itu sebetulnya bukan difasilitasi atau tidak ya. Ini mungkin ya, saya mundur sedikit. Ini kan checklist ini maksudnya? Iya Pak, yang itu Pak. Ya. Nah, checklist ini jangan salah paham ya, Rama dan juga teman-teman semua. Checklist ini adalah untuk menunjukkan bahwa eh, skemanya sudah tersedia ya di LSP-nya. Ini bisa jadi sudah bergeser juga ya. Jadi antara SKKNI dengan LSP itu sebetulnya dua dua hal yang berbeda. Kalau SKKNI itu ininya ya, referensinya sudah ada atau belum gitu.
ya. Nah, sementara kalau yang terfasilitasi ya dan mendapatkan AJJ ya, mungkin ini semacam akreditasi lah gitu ya, bahwa sertifikasi ini sudah bisa dideliver, itu yang di checklist gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya. Sementara kalau apa yang nanti tersedia dari LSP yang bekerja sama dengan kita, yaitu LSP Informatika ya, itu nanti beda lagi listnya ya, Rama ya. Seperti itu gitu. Jadi kalau Rama nanti juga berminat untuk mengambil selain yang CET ya, karena CET kan karena memang penelitiannya ke AI ya, AI governance, sehingga yang AI tentu itu menjadi wajib ya, karena itu akan valuable banget untuk penelitiannya. Tapi yang lainnya boleh diambil ya. Mau ngambil semua stream CET, wah itu bagus, keren gitu ya. Kemudian mau ngambil sekaligus COVID juga, weh makin tambah gitu ya, makin mantap. Nah, kalau mau ngambil yang BNSP juga tentu silakan ya, akan sangat valuable juga. Nah, misalnya tadi berminat dengan project management gitu ya. Nah, project management di sini contoh lah mana ya di sini project. Nah, misalnya di IT governance ranahnya gitu ya. Ada project supervisor sama project manager gitu ya. Berarti yang bisa diambil adalah project manager ya. Nah, di sini belum checklist ya. Eh, tapi seingat saya kemarin sempat ditawarin. Nah, berarti ini daftar mungkin belum update ya. Jadi nanti ditunggu saja ya. Saya lagi minta juga ya supaya dari LSP supaya langsung keluar listnya seperti apa. Yang jelas SKKNI IT itu juga sebetulnya sangat luas ya. Anda bisa lihat di list yang dirilis oleh Kominfo kalau nggak salah ya. Itu sebetulnya lebih banyak dari apa yang Anda lihat di sini ya, skema sertifikasi KKNI yang ada gitu ya. Tapi problemnya itu adalah memastikan bahwa di KKN itu sudah di follow up oleh BNSP ya, kemudian menjadi skema yang valid dan kemudian diujikan oleh LSP. Nah, ini yang dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau diujikan oleh LSP berarti kan harus sudah ada LSP-nya harus sudah siap ya dengan skemanya. LSP juga harus sudah siap dengan instrukturnya ya. Kalau nanti ada pelatihan berarti harus ada yang ngajarin di sana. LSP juga harus siap dengan pengujinya ya. Nah, penguji kompetensinya kan ini juga harus certified dulu dong. Masa diuji oleh orang yang belum certified kan gitu ya. Nah, itu berarti ada tahapan kan gitu ya sebelum sertifikat BNSP-nya bisa diujikan kepada mahasiswa yang mendaftar gitu ya. Nah, alternatifnya ya, in case kalau skema tersebut belum bisa disediakan oleh LSP yang bekerja sama dengan TELU ya, dengan SI, ya Anda boleh-boleh aja daftar sendiri ya ke LSP. Kan LSP banyak sebetulnya ya. Tadi contoh lah yang tertulis aja ada TIK ya, ada yang lain-lain juga ya. Nah ini, nah, DTI ya, ada Inixindo ya, ada Media Informatika, eh, ada banyak lah ya, banyak sebetulnya ya, yang bergerak di sini. Seperti itu gitu. Nah, Anda boleh aja sih daftar sendiri-sendiri ya. Tapi ya memang secara harga mungkin tidak bisa lebih apa ya, lebih murah barangkali gitu ya. Karena kalau ini kan paket ya. Anda juga harus nyari waktu ya yang eh, matching gitu ya. Sementara kalau yang sudah disediakan oleh LSP yang bekerja sama dengan kita, tentu jadwalnya akan disinkronkan dan akan ada khusus kelas kita gitu ya. Seperti itu gitu. Dan pengujinya juga disediakan gitu. Beda dengan kalau Anda daftar sendiri, berarti kan harus sesuai dengan jadwal yang disediakan oleh sana. Ya, belum tentu berjalan juga masalahnya ya. Seperti itu, karena kan harus ada juga yang lain ya, kalau pelatihannya mau jalan ya. Kalau ngujinya sih satu-satu sebetulnya ya, kalau ujian. Tapi pelatihannya kan rame-rame gitu. Ya, ya, silakan. Udah, oh udah. Makasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Ayo Lisa. Ya, Makasih. Langsung atas. Alisa mau naik? silakan Mevi. Banyak yang bocor ya. Enaknya online gitu ya, Anda bisa sambil ngapain ya. Sementara saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya sama ya, saya harus standby nih ya. Seperti itu.
Oke, silakan. Yang lain silakan open cam ya. Silakan open cam. Kemudian kita akan memulai presensi juga ya. Mulai presensi. Eh, ini juga recording ya. Recorded maksud saya. Sehingga bagi Anda yang belum berkesempatan untuk hadir, setidaknya bisa nyusul ya. Bagi yang belum berkesempatan untuk beneran hadir ya, mengikuti event kita, ya juga nanti bisa lah ya. Seperti itu, gitu. Oke, teman-teman yang lain, saya cek ya. Jeremy, gimana kabarnya? Halo Pak. Nah, Baik Pak. Jeremy bisa open cam nggak? Biar saya kenal nih, Ini saya Jeremy ya. lagi coba jaringannya masih masih agak bermasalah Pak. Sebentar ya Pak. Ya, biasa masalah jaringan itu kalau mau open cam ya. Silakan Jeremy kalau ada hal yang mau didiskusikan. Vin, milih apa Vin? Silakan. Oh, saya pilih COVID, Pak. Robit. Oke, sip ya. Udah register ya ke Mutia dan teman-teman SAG ya? Oh iya, Pak, baru di-share pengumumannya di kelas tadi, saya udah regis. Oke, sip, sip, sip ya. Nah, Mutia juga sudah nongol nih beserta awan-awan di backgroundnya ya. Ya, silakan Novi. Novi mau pilih apa Novi? Oke, baik Bapak. Di sini izin mau menanya kembali sih Pak, konfirmasi. Kebetulan Novi itu kan topiknya itu di IT blockchain ya Pak. Nah, tadi itu Bapak bilang kalau IT itu diwajibkan ngambil sertifikasi CIT aja. Nah, berarti itu kita eh, nggak boleh pindah ke ke COVID gitu misalnya ya Pak. Berarti harus wajib ngambil yang CET-nya aja atau gimana Pak? Kalau Novi kan di tim ya, penelitian ya. Nah, seperti yang tadi saya infokan ke Rama, kalau tim penelitian tentu sebaiknya inline ya dengan topik penelitiannya ya. Kalau di topiknya blockchain berarti pendalamannya di sertifikasi blockchain gitu ya. Minimal kan itu ya. Pilihannya kan sebetulnya juga bisa CT yang lain ya, tetapi apa yang diteliti nanti akan ada sertifikasinya di sana. Kalau misalnya mau ngambil yang lainnya juga silakan gitu ya, tetapi saran saya yang inline dengan penelitiannya kayak gitu gitu karena nanti kan ini emerging technology apalagi ya, sesuatu yang baru yang belum tentu juga ada mata kuliahnya gitu ya. Kalau COVID kan sebetulnya gampang karena ada mata kuliahnya ya, ada tata kelola dan manajemen TI yang notabene itu pakai COVID ya. Sehingga kalau Anda sudah sudah ikut mata kuliah lulus ya dapat A ya pede-pede aja lah ya ikutan sertifikasi COVID sebetulnya ya. Walaupun tentu akan ada resiko pastinya ya setiap ini ya setiap pengambilan sertifikat ya. Nah, itu paling Novi ya. Oke, baik Bapak sudah menjawab. Terima kasih Bapak. Sih. Oke, Prima Yasmin sempat bocor ini backgroundnya ya. Lagi bareng-bareng nih di kosan. Iya Bapak, iya Bapak, Ya, ya. betul Bapak. Oke. Kalian tuh pilih apa ininya? Sorry, karena kebagian ini ya sesuai dengan penelitiannya berarti ya. Iya, iya Pak, kita pilih CET sih Pak. Ya, ya. Prima sama Yasmin itu apa ininya? CET-nya kan ada 4 tuh ya pilihannya ya. Saya IoT, Yasmin Cloud. Apa? Blockchain? Yasmin apa? Yasmin Cloud, Pak. Kalau Prima IoT, Oh, Yasmin Cloud. cloud. Oh iya, iya, iya. Ya. Cloud. Oke, oke. Sip.
Mutia apa nih Mutia? Saya Siti juga Pak, bareng sama Prima di IoT. Di IoT juga ya. Baik, oke. Ya, Jeremy sudah nongol. Silakan Jeremy. Mau milih apa Jeremy? Saya mungkin ngambil dari LSP yang tadi kerjasama sama Telkom itu Pak. Tapi itunya untuk spesifiknya masih lihat-lihat dulu nanti. Ya, senangnya apa? Udah kebayang mau di sisi manajemen proyek atau di analis atau di manajemen layanan? Opsinya biasanya itu ya, atau di Oh, mungkin arsitektur ya, lebih ke arah manajemen layanan. manajemen layanan. Nah, itu juga ada ya, boleh ya, yang BNSP juga ada. Biasanya yang paling banyak ya, kalau saya cerita ya, yang dulu-dulu itu paling banyaknya ngambil manajemen layanan kalau BNSP ya, sama ini ya, arsitektur ya. Nah, itu juga banyak ya, arsitektur. Nah, yang lain-lain ada juga ya. Ada yang ngambil manajemen proyek juga ada ya, walaupun sedikit ya. Kemudian juga ada yang ngambil analis ya. Analis kan juga ada beberapa opsi juga ya di sana gitu ya. Mau ke arah bisnis analis atau IT analis ya. Nanti dilihat ya apa yang disediakan di BNSP seperti itu. Di LSP maksud saya ya. Nanti bisa dipilih ya. Seperti itu. Biasanya Terima juga kasih Pak. siap ya, semakin tinggi levelnya, itu juga harganya juga ngikutin biasanya ya. Nanti Anda lihat lah di listnya ya, seperti itu. Walaupun tentu karena kita sifatnya rame-rame ya, seharusnya lebih murah dibanding kalau kita sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu, gitu. Itu ya, Jeremy ya. Nanti eh, Rama mungkin bisa dibantu ya link yang sempat saya share ya untuk pendataan sertifikasi ya yang dipilih bisa di-share lagi ya Rama ya di grup WhatsApp-nya dan juga di chatnya ya yang ada di sini ya. Silakan supaya teman-teman bisa ngisi duluan ya di sana untuk ancer-ancer. No worries ya, silakan diisi dulu aja ya. Nanti masih bisa geser ya. Nanti akan difixkan di minggu ketiga ya. Di minggu depan akan difixkan. Anda harus pilih yang mana. Jadi sekarang yang penting isi dulu aja, silakan ya. Mutia, Arvin, Novi, ya, Prima semuanya silakan diisi ya. Untuk bisa dilihat nanti ya, kita bisa petakan. Oh ini berapa yang akan join yang mana gitu ya. Untuk persiapan nanti ya di LSP nanti, oh kita akan siapkan kelasnya ya. Di studi group ya nanti akan disiapkan mentor dan segala macamnya kayak gitu ya. Silakan diisi ya di sana. Oke, Adelio nih, Adelio gimana? Sudah ada ini pilihan kira-kira mengarahnya kemana? Kalau Pak, alhamdulillah kalau misalkan udah kayak sertifikasi, saya udah ngambil sih Pak ITIL besok ada exam. Jadi doain aja Pak, semoga hasilnya maksimal Pak. Itu ngambil apa? Uh, ITIL Foundation Pak, ITL ITIL Foundation. Iya, ah, ITIL 4. ITL 4 ya. Ya, Sendirian aja atau rame-rame dengan teman-teman yang lain? oh ini emang ada beberapa rekan saya yang satu kelas juga. Kemarin ngambil ITIL 4 bersama Sapiens Foundation dari Singapura. Itu bareng ada Nabila di kelas ini juga dan ada juga Larasati. Oh gitu. Ya, Ya, ya. Oke. Dari mana ininya examnya? examnya itu dari Sapiens Foundation, itu dari Singapura, tapi itu kerjasama mereka sama PeopleCert sama Axelos untuk ya Axelos. untuk ITIL 4. Iya betul Pak. Nah, iya, jadi ini ya Axelos itu lembaga seperti ISAKA-nya lah gitu ya. Nah, mungkin ini Iya Pak. sekaligus juga tambahan info ya. Standar yang banyak diikuti di dunia itu ada dua stream ya, yang dari USA minded ya, American minded, sama ada yang dari British minded ya. Nah, kalau yang tadi dipilih oleh Adelio ya, dan juga Jeremy mungkin juga akan milih itu untuk yang versi lokal BNSP-nya ya. Nah, yang ITL ini adalah yang versi internasionalnya ya. Seperti ISAKA ya, cuman bedanya adalah kalau ISAKA kan ada COVID ya. Nah, sementara kalau dan itu pusatnya di US ya. Headquarter ISAKA itu ada di Chicago ya. Chicago, saya juga pernah ke sana berapa kali. Nah, kemudian kalau yang dipilih Adelio ya Larasati sama siapa lagi tadi?
Satu lagi? Nafila Pak, Nafila. Nafira. Nafila, Nafila. Nafila. Nah, ada juga Nafila Iya, di sini. betul Pak. Nah, Anda mengambil ITIL ya. ITIL sekarang yang terbaru adalah ITIL 4 ya, di mana isakanya lah gitu ya, itu namanya Axelos ya. Cuman kalau pendekatan dari British ya, UK, itu dia tidak berbasis asosiasi profesi ya, tapi dia cenderung lebih komersial ya. Dia bekerja sama antara pemerintah Inggris ya dengan konsorsium ya. Jadi satu perusahaan seperti Axelos gitu ya. Jadi dia itu semi semi komersial lah gitu ya, didukung oleh negaranya. Kemudian dia mengeluarkan standar yang terbarunya ya. Contoh misalnya ETIL ya. Sekarang sudah versi 4. Kemudian juga ada yang lain-lain ya. Nah, sesuai dengan ininya juga ya. Misalnya kalau di US ada PMI ya, selain ISAKA ya yang mengeluarkan Certified Associate Project Manager, ataupun juga yang paling terkenal adalah PMP ya, untuk Project Manager. Maka PMI sendiri ada di Philadelphia ya, Philadelphia seperti itu, US base. Dan dia punya framework ya, namanya PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge yang kalian pakai di Manpros itu ya. PMBOK 6 itu yang saya terjemahin ke bahasa Indonesia ya, ada bukunya juga. Seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau yang senang dengan Agile ya, sebetulnya dua-duanya Anda harus paham ya, bagaimana mengelola proyek secara tradisional dengan PMBOK ya, bagaimana mengelola secara agile ya. Contoh misalnya pakai Scrum ya. Nah, Scrum yang terkenal ada yang namanya PSM ya, Professional Scrum Master misalnya. Seperti itu gitu. Itu dari dari Scrum ini ya, Scrum ORG ya, seperti itu. Kemudian kalau di sisi UK-nya ya, ada yang namanya Prince. Nah, ini Prince juga terkenal ya. Nah, dia manajemen proyek dan dia lebih khusus ya dibanding PMBOK ya. Kalau Prince ini ya dibanding PMP ya, dia khusus untuk IT Project Management ya. Jadi cocok ya untuk Anda kalau Anda mau ngambil Prince ya, silakan juga ya seperti itu. Kemudian contoh yang lain misalnya MORE ya, Management of Risk ya. Nah, kalau di ISAKA namanya SIRIS ya, itu juga ada ya. Management of Value MOV juga ada gitu ya. Nah, itu jadi ada ininya padanan-padanannya ya. Dari US apa, dari apa Amerika apa ya. Dari Indonesia juga ada BNSP gitu ya. Seperti itu. Gitu. Baik itu ya. Makasih ya. Kemudian yang lain ada lagi. Afta, silakan Afta. Bisa open cam Afta, kemudian bisa cerita Anda mengambil apa. Rama udah share ya, itunya linknya ya untuk pendataan. Oh, Rama belum ini ya, karena belum join dulu ya, mungkin. Bentar, saya cek dulu ke atas ya. Hmm, saya udah pernah di-share ya, tapi di mana? Oh ini. Dah, itu udah saya share ya. Silakan target sertifikat sertifikasi bisa diisi di sana. Silakan Anda isi dulu ya. Silakan Anda isi di sana targetnya seperti apa.
ya. Ini untuk yang SAG COVID. Nah, ini yang COVID ya. Yang COVID, silakan. Yang CET udah ada yang versi update-nya, Mutia, bisa di-share juga. Sudah Bapak, saya di-share di grup chat. Oke, sudah ya. Ya, COVID Foundation di-remind lagi. Kemudian oh iya, ini yang COVID ya. Yang CET juga silakan ya. Oke, ya. Oke. Ya, Pamungkas gimana nih, Pamungkas? Silakan. Anda persiapan ya, saya akan share ini, saya akan share QR code ya, untuk bisa dicoba lagi. Mudah-mudahan kali ini bisa ya, tanpa harus di absen manual. Sambil saya share juga ya, tugas individunya seperti apa, itu nanti Anda diminta untuk mengerjakan ini ya. Ada di layar ya, silakan di capture. Karena ini nanti belum muncul ya di LMS-nya ya, karena LMS-nya belum diupdate ya. Tugas individunya adalah perlu membaca buku ya, The Fourth Industrial Revolution. Ya, ini mudah-mudahan open ya. Ini diminta baca buku, tapi nggak tahu nih apa bukunya harus dibeli atau enggak ya. Kalau di-share di sini kemungkinan udah available, bisa dibaca langsung. AI Superpower, kemudian Lean Startup, gitu. Artikel dan jurnal mengenai dampak Industri 4.0 terhadap model bisnis, ya, perilaku manusia dan tren, ya. Jadi Anda search ya, paper-paper Google Scholar ya, bisa dicek ya di sana yang relevan mengenai dampak Industri 4.0 itu nanti bisa jadi referensi Anda ya dalam mengerjakan tugas individu. Kemudian juga sumber online ya, seperti ya dari YouTube ya, dari TED Talk juga ya, EDX misalnya ya, EDX, kemudian blog-blog podcast tentang tren ya, dan pengembangan karir ya untuk IT, IS di era Industri 4.0. Nah, ini referensinya ya. Semakin lengkap referensinya, semakin bagus ya. Anda bisa apa istilahnya? Bisa dapat referensi yang lengkap. Check in, no. Oh, ini berita acara. Oke. Saya coba join dari sini, mudah-mudahan bisa. Apa grupnya? Sertifikasi.
Sorry, jadi double. Tes, tes. Oke, nanti saya sharing ininya ya. Bentar. Nanti saya akan share barcode ya untuk absensi. Ini banyak yang sulit untuk nongol di open cam ya. Ini kelemahannya online tuh kayak gini sebetulnya. Nanti makalahnya pakai MS Word ya. Kemudian ada standar ya. Sistematikanya judul, pendahuluan, peluang karir ya. Kemudian tantangan karir di era industri 4.0. Kemudian strategi ya menghadapi peluang dan tantangan. Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka ya. Nah, ini rubrik penilaiannya ya. Relevansi 10%, analisis permasalahannya 30% ya. Kemudian sumber referensi yang berkualitas 25% ya. Tata bahasa 25%. Kemudian tidak ada unsur plagiarisme 10% dan kepatuhan terhadap format 10%. Ini jadi 110 ya. Luar biasa ya. Apa ini salah ngitung atau bonus? Nanti saya cek lah. Kalau ternyata kesalahan hitung ya nanti akan disesuaikan ya. Seperti itu. Calvin silakan. Mau pilih apa Calvin sertifikasinya? Iya, Pak. Mhm. Kemungkinan saya dengan teman beberapa memilih Certified in Governance of Enterprise IT. Certified in Governance, CGIT ya? Iya, Pak. Iya, Pak. CGIT itu dari ISAKA ya, dan tidak akan bisa diambil ya oleh mahasiswa sebetulnya ya, karena ada syarat experience ya. Seingat saya syarat experience-nya itu minimal sudah 3 tahun ya kalau nggak salah ya, 3 tahun atau 5 tahun gitu ya. Pengalaman dalam mengelola IT gitu ya, selain nanti lulus ujian. Anda bisa sih ngambil ya, cuman tidak recommended karena lebih susah ya dibanding COVID, lebih sulit juga dibanding CET gitu ya, karena dia banyak analisisnya ya, dan soalnya juga panjang-panjang ya, banyak case, banyak mengandalkan ini pengalaman juga dari yang bersangkutan ya. Nah, sertifikasi seperti ini ya, sebagaimana juga CISA ya, CISEM dan kawan-kawannya. Dan kalau dari yang lain misalnya ada CITA ya, Cita dari IASA ya, kemudian ada PMP dari Project Management dari PMI gitu ya. Itu rata-rata Anda harus pengalaman dulu ya. Ini sertifikasinya untuk level profesional sebetulnya. Gitu ya, Calvin ya. Jadi kalau untuk sekarang tidak direkomendasikan ya, walaupun Anda bisa sebetulnya ya, Anda bisa mengikuti ujiannya, eh, dan kalau lulus tentu akan sangat bagus banget gitu ya. Nah, Anda tinggal nyari pengalamannya ya, seperti itu gitu. Tetapi kalau lulus tidak berarti langsung dapat sertifikasinya ya. Ada tanda lulus ujian, iya ada ya. Cuman untuk bisa dapat sertifikasinya Anda harus submit pengalaman gitu ya. Jadi baru bisa dapat sertifikasinya mungkin 3 tahun lagi ya setelah Anda pengalaman di bidang IT seperti itu gitu. Lulusnya boleh sekarang ya. Dikasih waktu 5 tahun ke depan ya untuk mengumpulkan pengalaman seperti itu. Jadi gitu ya, Calvin ya. Jadi pilih yang lokal BNSP ya.
Atau yang internasional ya yang studi grupnya disediakan oleh laboratoriumnya ya. Nah, untuk SAG saat ini dua ya yang di-provide ya untuk COVID maupun apa tadi CET ya, Emerging Technology ya, governance dengan technicalnya ada di sana. Nah, itu mungkin. Yang arsitek sebetulnya bisa juga ya, cuman memang terlalu mahal ya untuk yang internasional sehingga saran saya kalau mau ngambil arsitektur di BNSP aja ya. Kemarin saya sudah sempat tunjukkan ya. Kemudian untuk apa lagi ya? Project Management sebetulnya juga ada opsi dari PMI ya, namanya CAPM ya, tapi juga harganya lebih tinggi dari COVID ya. Nah, $225 ya. Jadi agak susah juga ya. Sempat kemarin dicoba ya, ditawarkan lewat SAG ya, CAPM, tapi ternyata akhirnya pada ini juga ya, nggak berlanjut juga ya, seperti itu. Paling itu ya, informasi tambahannya. Adelio ada pertanyaan? Siapa? Silakan. Ada satu. Oke. Iya, izin bertanya Pak. Ini regarding ini sih Pak, untuk daftar monitoring sertifikasi. Ya. Untuk saya, para saksi dan juga kan sudah menyelesaikan proses untuk trainingnya sendiri dan juga pengambilan exam. Kalau misalkan saya dan Nafila baru besok sih, tapi kalau Safi sudah selesai. Untuk pengisian di spreadsheetnya gimana ya Pak? Ya, saya kenapa? Sorry? Maksudnya, karena ini ada suara-suara lain ya, kurang jelas. Oke, maaf. Bentar ya. Jadi untuk yang saya, Nafila dan Larasati kan sudah menyelesaikan proses training dan sertifikasinya. Nah, untuk Ya. pengisian spreadsheet-nya itu bagaimana ya Pak? Kayak apakah Ya, langsung kita isi aja atau menunggu untuk kalau setiap sudah minggunya? ya, kalau sudah ngambil, dicatatkan saja nggak Pak? Ya, nanti dikasih tanda aja, sudah gitu. Ya, kasih dalam kurung, sudah diambil. Ya, jadi ini untuk pendataan ya, sudah ngambil apa aja. Kalau yang sudah ya sudah disebutkan ya. Kalau yang belum, berarti ya sesuai dengan yang ditargetkan aja. Ya, itu ya. Ada Leo dan Oke. teman-teman yang sudah ngambil ya, seperti itu. Silakan, Terima kasih. Zan ya, silakan Zan. Ya, izin bertanya, Pak. Mm-mm. Sebelumnya saya mengambil TA-nya itu kurang lebih temanya itu mengenai arsitektur security gitu, Pak. Nah, sampai sekarang saya tuh kemarin sempat cari-cari sertifikasi yang berhubungan dengan arsitektur security, ada ketemu di Microsoft. Namun dia itu levelnya yang pertama udah intermediate dan ada prasyarat sertifikasi sebelumnya gitu minimal satu dan itu belum saya ambil gitu, Pak. Saya bertanya ada nggak kira-kira yang sekiranya berhubungan dengan arsitektur security lagi gitu Pak, mengenai sertifikasi ini gitu Pak. Ya, Terima kasih Pak. di Microsoft itu yang mana ya? Kemarin saya cari Azure Architecture Security sih Pak dia namanya. Untuk kodenya SC900 kalau nggak salah. Itu levelnya intermediate dan ada prasyarat. Ah, iya, dia kalau di situnya starsnya ada 4 gitu Pak. Cuman dia masih bilangnya intermediate. Ya dia itu ada prasyaratnya ada 2 minimum, cuman ada 2 prasyarat sertifikasi, namun minimum satu untuk bisa mengikuti yang intermediate ini. Saya belum coba sih apakah bisa nggak tidak menggunakan prasyarat, cuman di situnya ketika saya baca keterangannya ada 2 sertifikasi prasyaratnya gitu Pak. Apa aja tuh syaratnya? Yang pertama dia yang harus lulus untuk Azure Administrator sebagai security, terus yang kedua itu Azure Security SC500 mengenai analisa security threat dan modeling threat and analytical threat Pak. Oke. Iya. Gini aja saran saya ya, kalau kondisinya berjenjang kayak gitu, itu coba dilihat yang bawahnya dulu aja, yang tadi. Nah, itu kan sebagai foundation. Kalau ternyata memang nggak bisa langsung ya ke intermediate tadi ya. Memang kan Ya, lebih seru ya yang intermediate tadi ya. betul Pak, lebih relate ke tema. Cuman, nah itu Pak pertanyaan saya yang kedua. Misalkan saya nggak bisa ambil yang intermediate itu dan saya harus ambil yang di bawahnya yang SARS 2 atau 3 secara Microsoft.
Nah, Ya. tapi itu kan mungkin agak kurang relate mungkin kalau bacaan judulnya tuh dengan SAG gitu Pak. Karena kan tadi analytical trade dan juga Azure Security Administrator itu apakah diperbolehkan ya Pak ya? Ya, justifikasinya apa dulu gitu ya. Kalau tadi kan kelihatan arahnya kamu mau kemana ya. Saya pikir selama alasannya make sense ya dan bisa dipertanggungjawabkan, dan Anda juga kan sebetulnya diminta untuk memasukkan juga ya opsi-opsi strategi menghadapi peluang dan tantangan, termasuk salah satunya memilih sertifikasi apa kan ya, yang Anda Oh, masukkan ke dalam tugas individu ini ya. Jadi tugas individu ini akan relate dengan apa yang Anda ambil juga nanti ya di eh, apa sertifikasinya seperti itu gitu. oke, Itu berarti ya. saya Jadi tetap harus mencari yang relate lagi gitu ya Pak. sebetulnya gini, yang tadi juga saya pikir nggak apa-apa ya. Tapi memang akan direview dulu gitu ya oleh dosen ya, tim dosen. Silakan coba dimasukkan dulu ya pelatihan. Ini kalau memang make sure bahwa pelatihan requirement-nya itu harus diambil dulu sebelum ngambil yang dituju gitu ya. Jadi yang prasyaratnya aja yang dimasukin ke sana ya untuk dimasukin ke dalam mata kuliah ini. Tetapi nanti memang akan di cross check ya levelnya memadai atau tidak gitu ya. Dengan Oh, kayak gitu. level mata kuliah ini gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada yang terlalu mudah ya di level operator, di level user misalnya ya, itu nggak cocok ya untuk peminatan sebetulnya ya mata kuliah ini gitu, seperti itu. Berarti Nah, untuk di pendataan sementara saya masukin yang prasyaratnya aja ya Pak, bukan yang arsitektur security-nya itu ya Pak, yang eh, untuk pendataan sekarang. iya, jadi kasih keterangan tambahannya di situ ya. Saya juga harus cek lagi ya apa saja kolom yang tersedia di sana, tapi seharusnya rencana kamu tuh terlihat di situ gitu. Oh, oke Pak. Ya, itu dulu aja. Oke, Ya, Pak. nanti sambil nanti saya cek recheck ya bersama dengan tim dosen yang lain untuk didiskusikan ya kalau ada case-case seperti yang Aksan ini gitu. Ya. Oh, oke Pak. Baik. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama. Sambil cari opsi juga yang lain ya. Khawatirnya kalau ternyata nggak masuk ya yang ininya fundamentalnya berarti kan harus nyari opsi gitu. Ya. Oh, oke Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama. Yang lain silakan ada lagi? Oke. Kalau nggak ada ya saya akan share ininya ya linknya. Saya refresh dulu ya QR code-nya. Bentar ya. Nih, zoom, zoom, zoom. Oke. Oke, silakan. Saya udah share screen presensinya. Silakan Anda coba ya pakai aplikasi MyTelU untuk bisa presensi ya.
Yang sudah sukses, silakan diinformasikan ya. Saya akan cross-check lagi ke BAP-nya, apakah masuk ke dalam sistem atau tidak gitu ya. Rama silakan, Mak. Akzan juga. Pak, izin Pak, untuk Rama tidak bisa absen Pak, karena expired terus Pak. Expire terus. Expired ya, Pak, Rama ya. iya Pak. Oh, oke. Saya nih BAP belum tersubmit. Nah, cobain yang ini nih. Silakan. Itu ada timernya nih. Mungkin yang ini yang jalan nih. Izin Pak, Rama sudah bisa Pak. Bisa. Aksan bisa nggak, Aksan? Sekarang sudah bisa, Pak. Oh, langsung ya, pada bisa ya. Berarti yang dulu salah share ini kayaknya ya, salah share QR code kayaknya. Saya share-nya yang satu lagi ya, seharusnya yang di atasnya. Materi bentar. Oh, udah. Presentasi dan diskusi ya. Permisi Pak. Gimana? Dan Adi? saya presensinya agak error Pak. Tulisannya hanya gunakan QR yang dibelikan oleh dosen, jadi belum bisa presensi. Oh gitu. Kenapa ya? Ya udah, nanti kita lihat ya di sini. What happened? Ada lagi yang mirip Adi? Eh, Sadia ya? Panggilannya aku lupa deh siapa? Nah, Sadia Pak. Dia, Sadia belum bisa ya ternyata ya. Belum Pak. Hmm. Ada yang kayak Sadia nggak? Apa errornya Sadia? Errornya itu eh, nggak kekonfirmasi gitu Pak. Jadi tulisannya pastikan Anda hanya men-share QR yang dibelikan oleh dosen. Oh gitu. Oke oke. Ya udahlah, exception aja ya. Saya cek hadir aja langsung manual. Yang lain ada lagi yang nggak bisa. Ini mayoritas udah langsung bisa hadir ya. Begitu saya share checklistnya. Yang belum kelihatan di sini saya panggil aja ya. Ada Anas nggak? Kemudian Stefania Pak, ada nggak? saya ada Pak Anas Aprilian. Oh, Anas ada. Oke. Iya, Pak. Anas udah nyobain scan barcode. What happened? Bisa Pak tadi yang baru ini? Oh, baru bisa ya. Ya, mungkin nggak Iya. update. Saya coba uh, resubmit ya. Nah, ya Anas sudah updated ya. Stefania ada nggak? Mevi, ayo Mevi. Lagi sibuk nih kayaknya Mevi nih ya. Firdaus, Hadir, Pak. Mohon maaf. Hadir. bisa scan barcode belum? Tadi ketika saya coba sama seperti teman-teman lain. Apa yang terjadi? Ada error apa, Firdaus? Mohon maaf, Pak. Tadi ketika saya scan QR itu kodenya tidak valid. Tidak valid. Ini yang terbaru udah, barusan. Ini saya share lagi yang baru. Kodenya beda lagi nih. Barusan. Coba. Permisi Pak, izin konfirmasi Pak, saya udah bisa melakukan presensi Pak. Udah, iya, iya. Oke. Kalau Sadia tadi saya bisa pakai aplikasi ya? Pakai MyTel.
Sekarang Bisa. sudah bisa Pak kalau saya Pak. Oke. Ya, ya, ya. Tadi saya absen manual juga sih sebetulnya. Oke. Firdaus ya. Ya udah, saya ini aja. Prima, belum nongol ini Prima nih. What happened Prima? Nuraini. Hadir, Pak. Hmm. Bisa ngabsen nggak lewat barcode? Tadi mah udah checklist, Pak. Oh, udah checklist. Ya. Oke. Iya, gue juga. Bapak saya juga udah, Pak. Prima, Udah. Pak. Prima udah. Oke. Siva gimana Siva? Siva ada nggak? Oke. Em, Yasmin juga belum bisa ya? Atau barusan aja? Iya, Pak. Tadi di materinya udah checklist sih, Pak, tapi. Oke. Nanti saya lihat lagi ya. Saya refresh. Laura gimana Laura? Ada nggak Laura nih? Kalau di Zoom-nya ada ya, tapi Lauranya belum nyahut nih. Laura. Halo Pak, Iya. tadi udah melakukan presenti, Ah, udah lewat share-nya. udah bisa di aplikasi Eh, udah. di aplikasi bisa. Saya refresh kalau gitu ya. Prima udah bisa ya. Siva belum. Nuraini. Yasmin ini masih belum juga ya ternyata ya. Ya udahlah, saya ini aja ya. Saya manual aja. Ini memang kadang satu dua suka nggak bisa ya. Padahal di sananya bisa ya. Aneh juga. Laura saya sudah checklist juga. Ada yang lain yang belum? Stefania memang belum hadir ya. Nuraini, Siva belum hadir. Saat ini nggak hadir. Hadir, hadir Pak Nuraini. Oh, Nuraini hadir. Oke. Hadir, Pak. Siva Mawada ada nggak? Emang nggak ada berarti ya. Siva sama Stefania Grace. Rama boleh minta bantuan ya. Dicek, dicoba dicek ke grup atau ke Japri yang bersangkutan apa memang lagi nggak bisa hadir atau belum tahu kelas kita atau gimana. Oke Pak, baik Pak. Tadi atas nama Sipa dan juga siapa Pak kalau boleh tahu? Stefania Grace Palalo ya. Ini saya share aja ya di sini. Eh, Bentar, tertutup. Hmm, 40, 50. Ya, nih, dah ya. Di Baik grup Pak. ya, Ma ya, tolong dicek ya. Mudah-mudahan bukan karena nggak tahu ya, karena tidak ada yang inilah. Mudah-mudahan tidak ada yang serius. Yes, share screen-nya saya end dulu. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada,
kita bisa tutup ya pertemuan kita kali ini. Eh, Silakan rekan-rekan bisa leave room ya, leave meeting ini. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Jangan lupa diisi ya untuk ininya apa? Target sertifikasinya. Sementara ya, sampai fixnya nanti di minggu depan. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.